Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah, oleh karena dengan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Baru saja kita telah melaksanakan salah satu kewajiban, sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar kita juga akan melaksanakan sholat sunnah tarawih secara berjamaah pula. Kemudian tak lupa pula kita mengirimkan sholawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, sehingga kita ini sudah berada di malam yang ke-10 bulan suci Ramadan. Artinya 9 puasa telah kita lalui. Harapan kita sama, semoga 9 puasa yang telah kita lalui itu diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah. Dan bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan yang penuh kesucian. Ternyata jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 4 macam kitab sucinya. Semua diturunkan di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah menurunkan kitab suci Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 6 malam Ramadan. Yang kedua, kitab suci Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Daud alaihissalam pada tanggal 12 malam Ramadan. Yang ketiga, kitab suci Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 18 malam Ramadan. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran yang merupakan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 malam Ramadan. Nah, biasa kita kenal 17 malam Ramadan itu malam nuzulul Quran. Jamaah tarawih dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan itu bulan yang penuh kesucian. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa membersihkan diri kita, mensucikan hati kita dari berbagai macam sifat-sifat yang tercelah. Seperti misalnya sifat iri hati. Contoh sifat iri hati itu kalau ada orang susah hatinya melihat orang lain senang. Sebaliknya senang hatinya kalau orang lain susah. Nah, ini ciri sifat iri hati yang mesti kita hindari, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dari sekian banyak sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, ada satu sifat yang sangat berbahaya dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kesombongan atau sifat keangkuhan. Contoh sifat kesombongan itu adalah kalau ada orang
menganggap dirinya lebih bagus dibanding orang lain. Kalau ada orang menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain, sehingga orang lain dianggap kecil. Nah, ini sifat kesombongan yang mesti kita hindari jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Karena sebenarnya sifat kesombongan itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bahayanya sifat kesombongan itu? Mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, wa izkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala Allah berfirman, wahai malaikat, sujud kepada Adam, serta merta semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, iblis tidak mau. Wastakbara, iblis angkuh, sombong. Lalu Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal ini perintahku. Bukan berarti kalau kamu sujud beneran sujud, tetapi ketika kamu sujud berarti kamu menghormati ciptaanku yang namanya Adam. Tetapi apa kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya tidak mau sujud, ya Allah. Ana khairun minhu, saya lebih bagus dibanding dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya terbuat dari api, sementara manusia kan cuma terbuat dari tanah. Betapa sombongnya itu iblis, menganggap dirinya lebih mulia, lebih bagus dibanding manusia. Sehingga apa yang terjadi, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari surga. Keluar kamu iblis dari surga, tidak pantas kamu mendiami surga karena sifat kesombongan yang kamu miliki. Akhirnya iblis keluar dari surga. Di sini kita bisa memetik hikmah jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Iblis dan malaikat jauh sebelum manusia diciptakan sudah mendiami surga. Ada satu riwayat menjelaskan 70.000 tahun itu iblis beribadah kepada Allah 70.000 tahun ini. Hanya karena menganggap dirinya lebih bagus, lebih tinggi derajatnya dibanding manusia, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Bagaimana kalau sekarang ada orang yang hidup di dunia belum pernah menikmati indahnya surga, lalu dia menganggap dirinya lebih hebat, lebih bagus, lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain. Jangan bermimpi masuk ke dalam surga sebelum sifat kesombongan itu kita hindari jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita ini menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela, sifat iri hati, sifat kerakusan, apatah lagi sifat kesombongan. Apalagi di bulan suci Ramadan kita harus dan wajib membersihkan diri kita, mensucikan hati kita. Ada beberapa macam cara. Di dalam satu buku karya Imam Ghazali, pertama mari kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Zikir artinya ingat. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari? Dalam satu riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu berzikir kepada Allah setiap hari. Zikir yang paling afdal menurut Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Mudah diucapkan, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya, akan tetapi berat timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa dikenal salah satu nabi yang selalu bertanya kepada Tuhannya. Ya Allah, kata Nabi Musa, tolong saya diajarkan satu kalimat yang sangat berguna buat saya, kata Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah, saya ingin yang lebih istimewa buat saya selain kalimat la ilaha illallah, kata Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah kamu timbang dengan bumi alam beserta isinya, maka yakinlah kalimat la ilaha illallah itu
masih jauh lebih bagus dibanding bumi alam beserta isinya. Kenapa? Karena bumi alam beserta isinya ini kan satu saat akan hancur musnah ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala atas perintah Allah. Apa saja yang hancur musnah kan tidak ada gunanya buat kita. Mengapa kita terlalu mengejar dunia? Mengapa kita terlalu mengejar harta jabatan padahal semua itu akan ditinggalkan? Bahkan yang namanya jabatan dan harga di hari kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta kau peroleh, kemana kau belanjakan? Kalau persoalan jabatan, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulu ar-ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kemudian nanti. Sementara kalimat la ilaha illallah yang pernah kita ucapkan dengan penuh keikhlasan tidak akan hancur, tidak akan musnah, tetap disimpan pahalanya oleh Allah di hari kemudian kita petik hasilnya di dalam surga. Oleh sebab itu perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, cara membersihkan mensucikan hati kita, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Bukankah bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, artinya bulan yang penuh ampunan dari Allah. Kesempatan buat kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Anggaplah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir buat kita. Artinya kita tidak menjamin diri kita masih bisakah bertemu di bulan Ramadan tahun 1448 Hijriah atau tahun 2027. Jadi kalau kita menganggap bulan Ramadan bulan yang terakhir buat kita, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW juga senantiasa beristighfar kepada Allah? Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali setiap hari. Padahal Rasulullah Muhammad SAW telah diampuni dosanya oleh Allah. Toh kalau beliau melakukan kesalahan, bahkan sudah dijamin masuk surga, masih saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Contoh Rasulullah, ucapkanlah senantiasa astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di dalam sebuah diskusi Allah berfirman, kalaupun hambaku melakukan kesalahan dan dosa sebesar bumi, kata Allah, asal saja hambaku itu tidak berbuat musyrik kepada aku, tidak mempersekutukan aku, tidak menyembah sesuatu kecuali aku, kata Allah, maka kesalahan dan dosa sebesar bumi yang hambaku lakukan akan kuampuni. Artinya sebesar apa kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, masih jauh lebih besar ampunan Allah, masih jauh lebih besar pintu tobat Allah terbuka lebar-lebar bagi hambanya yang mau mengakui kesalahan, yang mau menyesali perbuatan dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Ini yang dikatakan taubatan nasuha dan diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Akui kesalahan, sesali perbuatan, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Jamaah tarawih dimuliakan oleh Allah, perbanyak istighfar. Betapa ruginya kita, betapa menyesalnya kita kalau bulan Ramadan ini nanti meninggalkan kita, sementara masih ada kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, agar supaya kita ini terhindar dari berbagai macam kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Sehingga seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu yang tercinta, suci bersih dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi jamaah dan terlebih-lebih bagi diri saya sendiri.
Kalau saja ada kekurangan atau kesalahan di dalam ceramah saya, itu berarti kekurangan atau kesalahan dari diri saya sebagai manusia biasa. Sungguh kebenaran itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.